Selamat datang di Minoritas Kuadrat. Bersama saya Handi Heraldo, yang dulunya pernah LDR beda provinsi, tapi aman. Lalu pada saat LDR satu provinsi, putus. Iya. Wah. Loh, dulu kamu LDR sama siapa yang beda provinsi? Lah sama yang terakhir dong, Pak. Sama siapa lagi? Yang beda provinsi? Iya, saya kan di Jakarta Jakarta. aja. Dia di Oh, Jawa iya sih. Timur. Iya. Istilahnya itu beda provinsi. Waktu masih beda provinsi aman. Waktu balik, jadi provinsi. lebih mendekat, Putus. gagal. Iya. Putus. Memang LDR kan gitu sih, ketemuan untuk putus. Wow. Bersama teman-teman saya ada Rodri dan ada Ilo. Dan Yep. Apang nggak tahu lagi ngapain. Dia sepertinya. Dia jadi penerima tamu sekarang. Oh iya, kok penerima bisa? tamu. Ya, dia ada ini. Ada tamu di rumahnya dan dia harus menerima katanya. Padahal dia lo paling di kamar doang. Ya kan dia kan harus nyiapin minuman, Oh, nyiapin makanan, cemilan. Jadi pengganti Apang sementara adalah Bapak Geo yang punya podcast sayangnya di sementara ya. Net Geo. Wes. Nat Geo dan sayangnya Dedi. Dan bersama Yang- bintang tamu, Dua wanita cantik. satu dari Jakarta, satu dari tetangga kos saya. Oke, jadi di sini ada Romasta dari Jakarta. Halo. Oh, Nah. ini jauh. Ya. Mic-nya jauh, deketin aja mic-nya supaya bisa ini. Dan Tapi Romasta lagi di Surabaya ya sekarang. Yuki. Lagi pulang kampung. Dengar nggak sih? ya Dengar. Dengar tapi jauh. Ya, deketin gitu aja ini Dan- mic-nya. Jasmine dari Surabaya. Surabaya juga. Semua di sini sore hari ini kita mau bahas tentang LDR, long distance relationship ya. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya nggak ada bahasa Indonesianya ternyata ya. Wah, Hubungan jarak jauh. Semua yang ada di saat ini pernah mengalami yang namanya itu LDR. Nah, di sini kita mau cerita suka dukanya menghadapi LDR. Bahkan sekarang masih ada yang sementara menjalani LDR ya. Khususnya dua bintang tamu kita ini, Romasta sama Jasmine. Kalau yang cowok-cowok ini kayaknya sudah nggak LDR. Oh, saya LDR. Anda kan LDR? Iya. Iya, saya LDR. Saya LDR, jadi lebih sering menggunakan media handphone sekarang. Media Nah. handphone ya? Handphone Smartphone. adalah media. Oke. Mbak Romasta, berapa lama LDR-nya nih? Udah berapa kali LDR gitu aja? Gitu dulu. Harus banget ya. Ya harus. Haruslah. Dua kali aku LDR-an. 2 kali LDR-an. Sekarang sementara LDR. Sekarang LDR-an. Sudah Ini berapa sama yang lama mana? LDR-an sama yang sekarang? 4 tahun kali ya. 4 tahun. Wow. 2 kali LDR Berarti- yang terakhir ini 4 tahun ya udah LDR-nya. Kayaknya mau 4 tahun sih, tapi aku lupa. 3,5. Itu Oke. LDR, Putus nyambung ya? itu LDR long distance relationship atau lo doang? Apa sih? Lo doang ngerasain. Enggak. Ini kalian putus nyambung gitu nggak? Enggak. Iya. Enggak. Wow, luar biasa. Wow. Hebat. Jadi berarti. sementara ini jalan terus. Wah. Apa sih? Jors jahat. Tolong ya. Tolong ini jahat. batasannya kita bicara konteks LDR. Loh, itu salah satu iya, masalah kan dalam biasanya LDR, benar. LDR kan putus Iya. nyambung gitu loh. Aku dulu sih Ternyata putus tidak. nyambung. Iya. Putus Ada. nyambung kan? Enggak
Sama yang kemarin. Sama yang terakhir. Aku kayaknya nggak tipe orang yang putus nyambung gitu loh orangnya. Kalau Wes. Aduh, Oke. Oke. Kalau Jasmine nih. Buat Jasmine, Wes, Jasmine LDR udah berapa lama? Baru masih 3 bulan. Oh, masih trimester pertama. Cuman dulunya LDR, tapi sekarang udah enggak, karena udah enggak sih, maksudnya dia pindah tugas bentar sementara karena Jakarta lagi lockdown, jadi dia nggak bisa balik lagi ke Jakarta, jadi dia stay-nya di Surabaya. Oh, jadi sekarang nggak Untuk LDR. untuk sekarang ini enggak ada berapa minggu ini, sebulan kali, hampir sebulan. Enggak. Hampir. Oh, dia orang Surabaya. Enggak, aslinya Jakarta. Tapi terjebak di Surabaya. Karena pindah tugas sih untuk sementara, tapi karena Jakarta lagi itu kan. Sih. Jadi sempat 3 bulan berarti... LDR, terus sekarang sudah nggak LDR, sudah satu kota. Kayak gitu. Tapi dia ke Surabaya bukan karena kebetulan lagi di Surabaya, tapi emang karena tugas, terus dia pindah ke Surabaya. Tugasnya benar-benar kayak dipindahin ke Surabaya sementara gitu, tapi nanti pindah lagi ke Jakarta. Kok tepat sekali? Maksudnya kebetulan sekali pas kamu di Surabaya. Emang dia minta di Surabaya atau? Enggak, emang dari itunya kerjaan. Oh, seneng dong berarti ya. Senang. Kalian jadian pertama kali ketemu atau Ketemu SMS? jadiannya ketemu? Di Jakarta. Ketemu di Jakarta, terus pisah, iya, maksudnya pisah. LDR. Surabaya, aku ke Surabaya, dia di Jakarta. Setelah LDR itu, setelah jadian, udah berapa kali ketemu? Sebelum LDR? Waktu LDR? Sementara LDR. Iya. Sementara LDR udah berapa kali ketemu? Selama 3 bulan itu ketemuannya berapa kali? Sebulan sekali kah? Atau cuma kadang-kadang? Nggak ketemu sama sekali? Enggak sih, kita nggak ada kayak sebulan sekali, enggak. Kan kebetulan dia langsung ke sini lagi kan. Jadi selama LDR itu kita nggak ketemu. Cuman waktu sebelum jadian nih kita ketemu berapa kali. Oke, welcome Apang. Kita lagi bicarain LDR nih. Ini masternya LDR nih kayaknya. Enggak juga sih. Enggak lah. Saya merasa lebih master sih kayaknya. Master tapi... Anda lebih ke arah lebih master limbat sih Anda. Wah, tuh denger tuh curhat dari kakaknya tuh. LDR gak mari-mari. Master namanya. Gak dimari-mari. Kalau LDR-nya segera diselesaikan, segera bertemu. Nah, master. Coba Anda bertanya hal berarti yang master aja. ini cuma saya sama Geo ya? Iya. Anda harus bertanya hal yang posisi yang lain. Mungkin yang saya tidak bisa jawab. Oke, langsung ke Romasta gimana ini kalian menjalankan Oke, LDR? ceritain LDR-anmu. Sisi, berapa lama? Udah ngomong nggak? Dia 4 tahun. Udah sejam sih. Tahun keempat lah ya. Ya, Ted ya? Apakah? Ini tahun keempat kan? Mau kayaknya. Oke, ceritain LDR-annya. Ceritain apa? Gimana kalian komunikasinya? Iya. Apalagi kan cowokmu kan kerja di yang tidak ada sinyal gitu loh. Iya, terus dia kan masih ada. Ini LDR-annya Jakarta Kalimantan kan? Jakarta Samarinda. Oh, Samarinda. Mungkin dia bukan Samarinda mungkin. Sama Rindu. Dibahas terus. Pak, tolong sama. Pak. Oke. Pamungkas. Romasta. Cie kepo semuanya. Iya dong. Ya iyalah. Dia yang minta, kok kita yang kepo. Jadi aku kan Samarinda Surabaya. Samarinda Surabaya.
Samarinda, Samarinda Jakarta. Terus sekarang kan udah teknologi tuh canggih banget kan. Jadi ya udah pakai WhatsApp, tiap hari pakai WhatsApp video gitu kalau telepon. Nggak ada masalah. Kalau rasio tatap mukanya berapa kali per bulan? Oh, aku 2 bulan sekali ketemu. Kalau orang tambang kan ada ini 8 on 2 off ya. Ada off-nya. Ada off-nya. Ada di field, ada di... Kalau dia 2 bulan kerja, off-nya berapa lama? 2 minggu. Tapi kan dia 2 minggu itu juga harus bagi sama siapa? Sama yang lain. Geo ini jahat nih, Geo jahat, murni jahat. Geo jahat. Ya, Jadi untuk keluarganya pasti ya? mungkin. Jadi pasti ya 2 bulan sekali itu pasti ketemu ya. Oh iya, tapi kadang-kadang kan misalnya nih kayak sekarang nggak bisa, itu udah sekitaran 4 bulan apa ya ketemu. Terus ada juga yang ada tugas apa gitu, pokoknya sampai nggak bisa cuti gitu. Jadinya ya gitulah. Alasan saja itu. Iya, alasan saja kan. Kita bunuh saja. Siapa yang tidak percaya? Karena ada satu pertanyaan belum dijawab. Itu Jadi nanti off record mungkin? aja, Pak. Itu nanti Ya, sesi off record aja. Sama kamu, aku juga Nanti dijelaskan semuanya, tapi sesi off record. Karena aku lebih ke arah penasaran, aku yang penasaran, John. Oh ya udah, nanti ya off record ya. Sekarang LDR dulu ya. LDR dulu. Padahal ini pembahasan dia yang minta kan? Lah iya. Dia yang minta. Ini ngumpulin minoritas kuadrat berempat ini susah banget loh. Ya kan? Padahal nggak ada kerjaan lain, ya kan? Padahal nggak ada kerjaan lain. Enggak, Susah Bapak banget aja sih sebenarnya. yang susah. Kita biasa aja. Iya. Bapak aja yang susah. Kalau saya nggak susah, Anda tidak akan cari saya. Saya gampangan. Kalau misalnya saya gampangan. Sudah ada pengganti. Pak Geo itu loh. Oh ya, karena kebetulan mungkin podcastnya dia sudah basi ya. 2 podcast sama-sama basi semua. Langsung nggak lanjut. Iya, 3 project. Corona, ASI. Pak. Iya, ASI. Terus sayangnya Dedi. Terus ASI udah nggak menghasilkan duit. bukan Nat Geo itu. Berantakan semua. Begitu menghasilkan duit, oh saya semangat. Tidak Iya. menghasilkan duit, mohon maaf saya. Emang di sini menghasilkan? Oke. Berarti Anda nggak semangat? Gini, baik, kembali ke Romasa. Oke, Romasa. Tapi yang pasti dia yang datengin kamu ya. Iya dong. Oh. Yang mobilitasnya paling tinggi, yang mobilitasnya paling tinggi kan dia kan. Jadinya Tapi kamu nggak pernah ke sana ya? malah ngapain mahal coy tiket pesawat ke sana itu. Iya. Ngapain? Sekarang Ada kok yang pernah ke sana. Oh. Pak, off record, Pak. Ini Oke. ini Jasmine pasti bertanya-tanya, orang-orang ini ngomongin apa sih gitu kan? Aku Susah. tidak mengenal mereka. Ya gini. Susah jelasin. kalau Yang inti. susah kalau di kalangan Advent. Iya. Semuanya saling tahu keburukan masing-masing. Kadang-kadang kita butuh orang kayak Jasmine gini ya, yang tidak tahu Iya. latar belakang kita gini, supaya kita nggak kelihatan jelek-jelek amat. Oke. Terus ini mau langsung Apang, pengalaman LDR dulu. Baru nanti habis ini ke masalah. Oh ya, masalah nanti. Apang dulu LDR. Berapa tahun Bang LDR, Bang? Siapin jawaban ya, Butet ya, tentang masalah LDR, oke? Oke, Apang silakan. Jasmine sudah, aku nanti lah, gampang. Jasmine sudah. Jasmine sudah. Oh sudah, aku ya. Bapak Kalau telat, aku tuh LDR berapa? 7 tahun kalau nggak salah. 2013 pokoknya. LDR atau KPR, Pak? KPR. Cicilan motornya Rodri udah lunas, Anda belum selesai LDR-nya. Lunasnya 2 kali loh. Sabar. Saya Dua kali. Ini CBR udah lunas loh. Enggak. CBR Tidak. udah lunas. Tidak. Oh, belum lunas tidak. waktu itu sih. Tidak, saya harus revisi. Rodri nggak sampai lunas dijual untuk melunasi lagi dan tambah berat bebannya. Anda kok sok tahu sih, Pak? Kan Bapak yang emang nggak lunas kok. Enggak, saya nggak pernah bilang gitu. Enggak. Masa? Yang CBR belum lunas, aku tahu. CBR Ya belum memang lunas. itu memang aku jual. Jadi intinya
Sudah 7 tahun. Iya, aku lupa sih. Gita yang ngitung. Aku nggak pernah ngitung. Seingatku aja. 7 tahun. Terus, apa ya? Sebenarnya nggak pernah berpikir untuk bisa LDR ya. Yang dulu, yang maksudnya yang sama Gita ini nggak kepikiran bakal LDR. Akhirnya dia kuliah di Jakarta kan pada waktu itu. Ya udahlah. Di jalannya aja. Oh, jadi dulu jadian dulu di Surabaya, terus baru dia ke Jakarta. Atau dia udah di Jakarta baru jadian? Kayaknya dia masih di sini deh. Bapak George saksi matanya mungkin. Kan Bapak yang di sini. Masih iya. di sini. Masih di sini ya? Enggak, George itu yang keluar-keluarin saya soalnya. Saya diem-diem, dia keluar-keluar di LFB lagi, bangsat kan memang orang ini. Dia yang menjodohin adiknya sendiri. Bukan, Cok. Aku tahu-tahu melihat, ini kok pergerakan ini mencurigakan. Bapak yang ada apa mereka berdua? Aku lihat di status lainnya. Ada apa ini? Ternyata jadian si bangsat. Sebentar. Okay. Saya kemarin, ya pokoknya gitulah. Pokoknya, berarti dia masih di sini. Dia kenapa pindah Jakarta, Bang? Kuliah. Oh, kuliah. Kirain supaya jauh sama pacarnya. Kamu pikir ngapain Apang ke Papua? Hah? Iya. Ada benarnya ya, saya juga berpikir itu akhirnya sekarang. Apang ke Papua kan supaya deket sama pacarnya. Saya masih ingat pada waktu itu saya masih diam-diam terus Bapak George ini share di Facebook dong. Ya kan? Ini ada apa sebenarnya Arfan dan Gita? Tapi kan aku ngomongnya dalam hati, tapi ditulis di Facebook, Cok. Nge-play nggak sih? Tapi kan aku ngomong dalam hati. Nah, ya. Harusnya orang nggak denger dong. Iya, tapi kamu share di status. Iya, tapi kan kamu yang ngomongnya status, dalam hati, tapi ngetiknya di Facebook. Iya. Dimension. Dia berharap nggak ada yang lihat. Dan itu ada 100 lebih komennya gara-gara bajingan laknat ini. Waktu itu Bapak Gio menyetujui, merelakan adiknya pacaran sama Apang. Sampai detik ini nggak rela. Oh iya. Itu yang membuat mungkin sampai 7 tahun mungkin. Tidak pernah didoakan sama dia, tidak pernah dibawa dalam puasa. Kok jadi salah saya? Terus Anda yang terus selama 7 tahun. Bapak restu itu harus dari semua pihak, Pak. Bapak nggak pernah bawa dalam puasa. Wah, ngomong-ngomong tentang restu. Waduh, jangan ngomongin restu dong. Si baju biru ini bingung. Butet juga bingung. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya kita udah lama pacaran. Ya apalagi ini ya tahun lalu sama tahun ini. Tahun lalu masih sering ketemu karena aku kan sering ke Jakarta. Kalau tahun lalu masih sekitar 3-4 kali ke Jakarta. Tapi terakhir ketemu sama Gita bulan aku ujian tuh kapan? Oktober. Sampai detik ini belum ketemu lagi. Ya jadi memang setelah 1 tahun menjalani kan memang berat-beratnya LDR itu 1 tahun. Ketika harus menerima bahwa kita LDR-an loh. Gitu. Setelah 1 tahun, 2 tahun, nah aku ingat itu tahun-tahun ketiga baru oke lah kita sama-sama sudah tahu penyesuaian dirinya di mana. Biasanya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu wah berat-beratnya, maksudnya biasanya yang ketemu gitu kan. Enggak, aku nggak pernah putus nyambung sama kita. Aku nggak pernah. Karena kita sempat bertengkar pada waktu itu. Di tahun pertama. Kan? Bukan dong. Enggak, tidak. Itu di tahun pertama, ya awal-awal gitulah, baru 6 bulan, 7 bulan. Tapi kita sepakat pada waktu itu, jadi aku deketin Gita itu cukup lama sih. Aku deket itu awal Januari 2013, tapi jadiannya baru Juni. Nah, kamu deketin sebelum youth worshipper atau setelah youth worshipper? Setelah. Ya, jadi intinya kenapa kok aku nggak pernah putus nyambung karena kita sepakat bahwa kalau kita punya masalah itu nggak boleh
ditutup teleponnya. Jadi kalau kita marahan, harus sepakat telepon tetap harus diangkat. Chat harus tetap dibalas, walaupun marah ya. Walaupun setelah diangkat diam-diaman gitu, tapi telepon nggak diangkat gitu. Jadi masalahnya harus dihadapi. Jadi masalah harus dihadapi, masalah harus diselesaikan. Nggak boleh ya udahlah, berarti dia bukan. Nah, kebetulan Gita dan aku, Gita lah khususnya bisa memahami saya gitu kan. Lalu ketika masalah itu Gita itu selalu orangnya kenapa? Aku lebih defensif karena ya udah nggak usah dibicarain lah. Nah, kalau dia itu mau diselesaikan, itu biasanya defensif Anda yang salah kok. Iya. Iya, kan saya pria. Karena perempuan selalu benar. Iya, betul. Perempuan selalu benar. Betul. Perempuan selalu benar. Jadi saya defensif, ya udahlah gitu kan. Nah, ya intinya itu sih, kenapa kok nggak putus nyambung, gara-gara setiap ada masalah, walaupun mungkin selesainya 1 atau 2 hari, tapi kita berusaha untuk menyelesaikan. Tidak dibawa terlalu berlarut-larut, akhirnya jadi dendam. Bukan dendam ya, jadi dongkol, jadi akhirnya malas ngomong gitu. Karena sudah ngomongin masalah, langsung ke masalah aja berarti lah ya. Lah emang kita mau ngomongin apa? Awalnya Anda berharap kita belum bahas masalah dari tadi. Belum bahas masalah. Kalian berharap aku cerita apa? Aku berharap cerita apa? Cara berpacaran LDR. Caramu gimana? Oh, cara di awal-awal susah nih ngeditnya. Bonseks kah? Enggak. Kita dulu nggak ada video call, Bos. Dulu susah banget lah, apalagi Ibu Gita ini sampai detik ini, saya sudah bisui bolak-balik sih khususnya. Dia tuh masih pakai Tri, ya. Loh, emang Tri pada waktu, dulu Tri di Karawaci itu nggak terlalu bagus untuk video call khususnya. Dia harus ke kampus dulu, baru aku bisa lihat mukanya. Jadi di kos-kosannya dia dulu itu di kontrakannya, untuk video call Tri itu susah banget. Itu baru tahun kedua kita bisa video call bener pakai Tri. Itu pun kalau di WhatsApp itu masih belum bagus, masih putus-putus. Di Line itu 30 detik, Bos. Serius. Dulu itu gitu. Makanya pakai Google Jadi, Duo. Hai, apa kabar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30. Aku baik-baik saja. Putus-putus. 1, 2 gitu. Enggak dong, putus-putus. Intinya putus-putus. 30 detik sampai 1 menit pasti putus. Jadi kita malas banget kalau video call. Dulu tuh bela-belain beli pulsa dong. Kirain Bapak kuatnya cuma 30 detik. Lanjut. Kita kan belum bahas masalah, Pak. Oh, belum bahas masalah ya. Itu masalah ini ya. Itu masalah dia ya, masalah Apang. Oke. Itu kita bisa bicara tentang video call. Udah saya, Pang, di hubungan kalian itu yang dominan siapa? Aku sih. Dia juga dominan, tapi dominannya begini. Dia tuh keras kepala. Kalau aku itu yang ngatur gitu loh. Jadi kamu harus ke sana, harus ke sini gitu. Dia tuh keras kepala aja, tapi setelah dikasih pengertian yang jelas, ya dia akhirnya oh ya juga ya. Gitu. Tapi aku suka sih sama itu, keren banget soalnya. Apa? Dominan. Ini apa lagi nih? Dominan keren banget. Iya. Apalagi kalau bawa mobilnya cepet banget itu. Dominantor itu. Enggak, terserah Bapak. Terserah, whatever. I don't care. Kalau Jasmine ini yang dominan siapa? Belum tahu. Wow. Ya, yang dominan apa? Jasmine berapa lama LDR tadi? Karena 3 bulan. Karena katanya dalam paham wanita selalu benar, itu berarti yang wanita yang dominan. Kalian mengadut paham itu nggak sih? Aku yang salah, Kak. Oh, berarti kamu yang bucin. Berarti kamu yang bucin dan needy. ya, berarti kamu bisa mempertimbangkan plan B lah. Apa? Enggak yang usah. Lagi minum. Baju biru kan udah enggak, Pak. Enggak, saya enggak rela. Saya cukup kenal baik dengan Jasmine, cukup aja. Jadi tapi Jasmine yang dominan. Jangan, kamu nanti pelihara cowok penyakitan kalau sama yang baju biru. Sama siapa? Sama Oh gitu. Si cowok ya. Cowoknya yang lebih dominan ya. Karena aku
kan tipikal orang yang mengalah dan aku males berantem. Lebih males berantem gitu. Terus cuek juga kan. Nggak cuek-cuek banget sih ya, tapi cuek gitu kan. Aku lebih bagus act gitu loh. Saya lebih bagus bertindak. Jadi lebih dominan siapa? Dia sih kayaknya. Jadi kayak yang lebih penggerak gitu. Misalnya mau ketemu, gimana sih dominan ini dalam arti kayak. Jadi dia yang gerak ya. Ya. Kamu diam aja. Tuh, bener dong. Iya. Enggak, bukan gini. Itu tadi. Enggak. Aku mau tanya sih sama Yasmin. Jadi kalau tiap ada masalah, siapa duluan yang minta maaf? Itu kelihatan siapa yang dominan? Sama-sama sih Kak, tergantung masalah. Jadi kita saling refleksi diri gitu loh. Pak, dia baru 3 bulan, Pak. Masalah apa yang 3 bulan, dalam Pak. 3 bulan? Iya, masalah corona. Kalau 3 bulan sudah ada banyak masalah, mending putus saja. Iya juga sih, betul. Maksudnya 3 bulan cukup complicated, cuman ya. Harusnya 3 bulan lagi bahagianya. Itu sebentar, Bapak diam dulu. Cukup complicated. Gimana? Tolong, silakan. Tolong dielaborasi. Hubungannya. Ya, complicated. Masukan dari saya pas off record aja lah. Bangke, buat apa kita punya podcast ini kalau Anda nggak kasih masukan, Bangke? Nggak usah, saya sabar ini, cerita dulu ini. Apa ya, Kak? Karena aku anaknya kan bukan cuek, complicatednya gini, dia juga cuek, aku cuek juga gitu. Jadi ketika aku, maksudnya, gimana ya yang bilangnya? Aku kenal sih cowok yang perhatian, mau ku kenalin. Siapa? Bukan. Siapa? Perhatian siapa? Nanti siapa? aja. Anda udah punya WhatsApp-nya belum? Kalau belum, nggak usah, udah. Lanjut. Padahal sudah saya suruh WhatsApp loh minggu lalu, nggak di WhatsApp. Nggak ada nomornya, Pak. Oh iya ya, nggak ada nomornya. Iya, gimana? Gimana, Jasmine? Itu kadang apa namanya susah bilangnya. Skip aja deh Kak, nanti aja. Kan ini karena Ilo terlalu banyak bacot. Iya, Ilo bangsat Ilo ini. Aku yang salah jadinya. Minta di WhatsApp. Jadi aku arahnya itu ke sini. Karena zaman dulu waktu LDR itu cewek itu kan suka diperhatikan. Sedangkan cowok itu nggak usah terlalu diperhatiin gitu loh. Kayak misalkan aku jangan ditanyain, kamu lagi ngapain? Kamu udah makan belum? Kamu makan, nanti kamu sakit. Kamu jangan begadang. Itu nggak mau cowok. Aku ya khususnya, aku nggak mau digituin. Nah, sedangkan zaman dulu waktu aku sama yang Unai, itu pacarku yang gitu banget. Pengen telepon terus. Ayo kamu makan, aku mau kerja. Ya udah sambil telepon aja. Karena dia pengen perhatiin aku terus, sedangkan aku nggak suka. Nah, lama-lama aku menjadi ilfeel karena segalanya aku sudah dapatkan gitu loh. Hah? Semuanya? Enggak, maksudnya semua perhatian, semua apa. Sedangkan supaya sehat kan harus ada naik turun gitu kan. Nah, aku nggak memberikan segalanya ke dia. Akhirnya dia, aku nggak memberikan segalanya ke dia. Akhirnya dia nagih terus gitu kan. Aku juga perhatiin dong seperti aku perhatiin kamu. Nah, karena cewek pengen digituin terus, akhirnya masalahnya saya mencari yang lain gitu loh, Pak. Main-main sama yang lain. Itu karena over perhatian yang si diberikan. Cewek itu pengen diperhatikan, dia memperhatikan dan berharap dia mendapatkan seperti itu juga ke dia. Gimana ya? Dia pengen digitukan dan dia menggitukan orang lain gitu loh. Padahal itu nggak enak. Jadi misalkan dari sisi cewek nih, kalian gitu nggak sih? Yang pengen diperhatikan banget atau kalian yang memperhatikan banget atau kalian biasa aja tuh gimana? Gimana? Siapa dulu nih? Jasmine, kayaknya udah punya jawaban, udah siap dia. Dua-duanya, suka diperhatiin dan juga gitu. Memperhatikan. Aku juga memperhatikan banget gitu. Take care banget gitu. Oh,
Terus dianya sendiri gimana? Dia sendiri nggak nunjukin, tapi aku tahu dia perhatian. Dia tapi dia ngasih lihat gitu loh, kayak cek tapi dia diam-diam ya dia perhatiin kayak gitu. Enggak, maksudnya dengan kamu terlalu memperhatikan dia, responnya dia seperti apa? Atau karena baru 3 bulan jadi nggak terlalu kelihatan? Justru sebelum pacaran juga dia udah ngomong sih, aku tuh tipe cowok yang gimana gitu. Jadi udah tahu gitu Kak, udah ngasih tahu gitu loh. Kita kalau cowok suka diperhatiin dan kayak gitu deh. Dan suka dimanja kayak gitu. Oh, dia suka diperhatiin, dimanja gitu. Dia udah ngasih tahu apa yang dia mau. Jasmine-nya suka digituin. Jasmine-nya atau cowoknya? Cowoknya. Oh, cowoknya. Ya. Jadi dia ngasih tahu gitu. Jadi di awal sebelum kita jadian kan, ini kan kita tahu nih kita bakal LDR. Jadi maksudnya harus tahu dulu gitu loh, kamu sukanya gimana, kamunya gimana. Tapi jangan gara-gara kayak gitu kita jadi berubah gitu loh Kak. Yang memang kita nggak perhatiin, tapi gara-gara dia bilang kayak itu, karena dia nuntut sesuatu, kita juga perhatiin dia nggak. Memang kemauan dari diri sendiri aja. Tapi kalian tahu nggak ada namanya itu 5 love language? Ya. 5 bahasa cinta. Bahasa cinta. Jadi pertama itu, aku nggak tahu urutannya ya, tapi words of affirmation, suka kata-kata. Kata-kata. Jadi kayak misalkan, I love you, I miss you. Nah, itu suka. Nah, ada lagi, act of kindness. Jadi sukanya melalui perbuatan. Jadi misalkan, aku nggak suka ngomong terlalu I love you vulgar, istriku, tapi aku suka tiba-tiba rumah beres, tiba-tiba berbuat gitu ya. Tiba-tiba ada masakan, piring sudah dicuci. Iya, oke. Nah, terus ada lagi gift, ngasih kado. Itu tiba-tiba ngasih kado, bla bla bla. Nah, terus physical touch. Physical touch itu lebih suka disentuh, dipeluk, dirangkul di tempat umum. Kan ada orang gengsi di tempat umum, tapi dia suka dicium, bla bla bla. Nah, terus ada lagi quality time. Nah, masing-masing ini harusnya sebelum jadian atau waktu kalau udah jadian ya udah harusnya saling tahu love language pasangan masing-masing dan diri sendiri itu apa. Jadi tahu apa yang aku nggak suka. Misalkan aku sukanya tuh physical touch sama quality time gitu. Nah, jadi waktu ngumpul, ya jangan yang lain-lain. Sentuhlah aku, sentuh saya. Gitu dong. Tapi kalau dapat yang suka ngasih hadiah, suka diberikan hadiah, mending putus aja sih kalau saya. Habis duit saya nanti. Ya, iya sih. Itu kan tergantung orang, Pak. Hadiah itu tidak harus yang wah sih buat aku. Bener. Zaman dulu tuh aku ngasih Jen itu kondom. Iya, nggak berharga, Pak. Kondom, Pak. Maksudnya tapi aku membuatnya dengan effort. Jadi dia tuh. Dia yang ini. Wow. Iyalah nggak berharga, Bapak ini. Zaman susah dulu, Pak. Emang miskin saya, Pak. Miskin saya. Bisanya ngasih, misalkan harganya 10.000, tapi aku craft gitu loh, buat sendiri. Dia seneng. Daripada naik bus ke Malang aja syukur-syukur. Bis Malang dulu 12.500, Pak. Masa? Itu tahun berapa 12.500? Kalau aku mending naik motor. Aku aja 15.000 kok kuliah. Loh, kalau kamu naik motor, kamu harus ganti motor, CBR. Oh. Akhirnya putus. Jadi sama si Riri. Terus diketawain lagi. Pak, itu yang lain loh, Pak. Oh bukan. Kalau coba Jasmine ini apa? 5 love language-nya. 2 nggak sih ininya? Ngapain? Ini 2 dari 5 gitu. Aku lebih suka ya tadi perbuatan. Aku suka perbuatan. Perbuatan apa? Ya kayak yang tadi kakak bilang itu, dia nggak cuma ngomong doang. Terus quality sama touch itu. Lah, kamu sukanya di touch?
maksudnya kayak dipeluk kayak gitu. Oh iya. Iya, memang Iya. gitu. Nggak, Dia, di kalau dia Google ada kok tes online-nya kalau kalian mau tahu love language-nya itu Hmm. gampang banget sih. Aku kemarin nanti nemunya di itu description ya. ya ada Iya, di iya, description betul. Spotify dan YouTube ya. Tapi kebetulan saya juga suka nge-touch ya. Siapa? Iya. Lanjut. Loh, tunggu. Bapak Ilo Ada. suka nge-touch. Bapak Ilo suka nge-touch kan? Iya. Jasmine tadi suka di-touch. Katanya ngomongin masalah ini. Gimana? Loh, Masalah apa? Iya. Loh, enggak gini loh. Tadi kan Bapak suka nge-touch. Jasmine suka di-touch. Iya. Iya, tapi sama pasangan masing-masing. Iya. Iya. Bener dong. Betul. Jadi gimana? Terus Kita harus menemukan yang love language yang sama gitu, atau harus kita melakukan Nggak juga. Menyesuaikan apa yang sebenarnya lebih ke ini. gini. Kalian itu harus saling mengerti love language pasangan kalian itu apa yang dia suka, apa yang dia nggak Kok suka. udah langsung ke kesimpulan sih? Ini masih Ini promosi. tadi Handi nanya. Nanti udah mau tips ini. Oke. Masalah dulu. Baru Oke, kita kasih kita bahas jalan selingkuh keluar aja dan lah. tips-tipsnya. Ya. Bahas LDR kan selingkuh aja lah, biasanya gitu kan. LDR ini biasanya long distance relationship atau low doang relationship. Oh, Ya, gitu. kayak Rodri berarti. Jadi Rodri nganggap LDR pacaran, tapi sebenarnya kan enggak. tapi ya itu cari teman lain lah gitu, yang deket, yang bisa selalu ada gitu kan. Berarti dia itu kan diawali dengan dia bosen dengan statusnya LDR. Karena dia mungkin dia nggak kuat, akhirnya dia tetap nyari yang dekat sama dia. Jadi Bapak bosan? Benar nggak? Kalau saya sih penganut yang selalu ada itu akan yang menang. Iya. Tapi kan gimana, LDR kan jauh, masa selalu ada yang berat di ongkos, Pak? Contohnya gini, si Jasmine Surabaya Tuh, apa, sama Butet? Bentar, Butet, kenapa Butet? Kok pelan banget suaramu? Iya. Nah, gitu. Selalu ada itu bukan hanya dalam bentuk fisik, Handi. Wah, iya nih. Quality time berarti kan? Ya, itu bisa jadi. Terus Kalau quality time kan harus ada ketemu. Fisiknya, itu namanya quality Enggak sih, time. kalau buat aku nggak harus. Enggak sih, kalau aku Nggak harus ada fisiknya. Nggak harus ada fisiknya. Enggak, maksudnya sekalipun ketemu ada fisiknya tapi nggak quality kan percuma. Maksudnya Sama aja. Iya, gitu. benar sama aja. Itu betul. Itu betul. Benar. Betul. Contoh ketemuan tapi nggak ngobrol, terus cuma main HP, terus malah sibuk sendiri-sendiri. Itu buat aku nggak quality time. Percuma kamu ketemu tapi nggak ngobrol. Gitu loh. Kayak Jasmine sama pacarnya kan sekarang sesama Surabaya, tapi ketemu terakhir kapan? Kok sama Surabaya, Pak? Rodri ini Rodri nggak ngikutin Tarot. Kapan terakhir ketemu? Minggu lalu. Kan? Padahal ada yang deket. Saya sekarang rumah kami deket. Aku langsung ke kosannya Jasmine sekarang bisa. Pak, kan lagi COVID. Saya juga jadi deket. kebetulan mungkin Corona, Pak, corona. Kalau kita deket, kita datangin aja semua sama-sama. Enggak. Kita sepakat bahwa rumahnya Ilo jauh dari kita. Jadi kapan kita ke Jasmine? Enggak. Sekarang. Kamu jauh. Ashley mumpung tidur ini, guys. Ternyata ada Gimana? guys. Pernah nggak kamu Jasmine mengutarakan hal nih. itu kepada Gimana? Itu tadi. Gimana, Rodri? pernah nggak si Butet ini mengutarakan ke pacarnya ini kalau aku tuh pingin kayak gini malam mingguan bareng sama ini atau jalan itu udah bareng. pasti banget sih, Rod. Iya, pernah nggak? Pernah itu waktu Responnya dia gimana? di awal-awal Responnya dia gimana? responnya dia ya kayak bilang kan udah sama-sama tahu
kayak gini jadinya asik. Jadi kayak ya udah. Kenapa kita LDRan kan kita sama-sama tahu kenapa. Jadi ya nggak mau diungkit-ungkit terus gitu loh. Oke. Jasmine. Aku boleh tanya sebentar sebelum ke Jasmine. Aku mau tanya ke Rodri sih. Kamu sudah pernah ngomong nggak sama pacarmu kalau kamu pengen diupload videonya, di-repost fotonya gitu? Oh, pernah lah. Pernah kan akhirnya Kamu jawab putus apa? jadinya, Pak. Tapi dilakukan nggak? Kan sampai putus jadinya. Masa lupa ceritanya? Iya, mohon maaf. Oke, mohon maaf. Saya hanya menjelaskan itu aja. Ke publik. Iya. Ya pernah aku minta. Iya, oke. Makan Silakan. mau bikin nggak tahu pilihannya dia. Iya. Oh iya, silakan Ibu Jasmine, silakan lanjutkan. Aja kayak Kak Romas, nggak ada masalah, cuman fisik aja. Seberapa puas Anda dengan hubungan Anda? Nah, itu. Ya, karena gini ya Kak, masih baru ya. Jadi ya oke-oke aja sih selama ini gitu. Dan kita juga ketemu juga gitu. Ya bermasalah cuma selama LDR cuman fisik aja gitu. Kayak teman-teman yang di kosan lain pada ya masakin pacarnya ini gini ya aku cuma diem. Rumah cowok-cowok ini deket kok. Kamu tinggal bilang aja mereka mau masakin. Tapi nomor bayar. WhatsApp-nya mana, Gio? Apa? Nomor WhatsApp-nya mana? Nomor WhatsApp. Mana nggak ada. Ada. Oke. Kalau aku ya, kebalik, Pak. Jasmine pakai HP nggak kelihatan, Pak. Percuma. Nanti ku chat aja ya. DM aja ya. Gini ya, kalau aku ya, kalau aku sih yang aku rasain sih jelas aku lebih suka nggak LDR lah. Ya jelas sih itu semuanya kayak gitu pasti. Cuma kayaknya aku sulit untuk menjalani LDR gitu aja sih. Kalau aku ya, karena aku butuh fisik. Aku butuh fisik. Ngewek kan? Touch. Bukan. Loh, Anda tidak butuh. Itu butuh. Saya itu suka untuk tiba-tiba datang ke rumah wanita, little surprise gitu-gitulah. Oh, kalau itu kan love language Wanita mana, Pak? Tiba-tiba menjemput gitu. Itu aku suka gitu. Tapi kalau LDR kan itu tidak bisa terpenuhi. Jadi itu yang menurut saya kurang kalau saya. Monggo yang lain. Oke, jadi tips-tips apa ya namanya? Mengoptimalisasikan LDR lah. Oke, aku ya. Mengoptimalisasikan LDR. Yang pertama itu harus, kalau menurutku ya, harus ini sih. Ditentuin mau seberapa lama kita LDR gitu. Jangan dibiarin begitu aja gitu. Ini jangan ditanyakan ke Apang sih. Oh, kita sepakat, kita sudah punya kesepakatan. Sih, Pak. Abangnya yang protes. Apa? Sepakatnya apa? Tuh, dia pasti ikut tuh. aku. Dia pasti ikut aku sih. Ikut apa? Ikut aku kemana aja. Jadi nanti di saatnya yang sudah ditentukan, dia pasti akan ikut aku. Dia kan selama ini dia sudah di Jakarta, Bukan itu pertanyaannya. Apa? Oh. Ada durasinya udah ditentukan. Kamu sudah ditentukan durasinya berapa lama? Kapannya ditentukan? Pak, pertanyaan itu Bapak tidak pantas tanyakan ke saya. Bukan tidak pantas, bukan tanyakan ke saya. Bukan tanya ke saya. Bapak tidak tanya ke saya. Salah Bapak pertanyaannya ke saya. Terus tanya ke siapa? Tanya ke rumputnya Fatima yang bergoyang. Kembali lagi ke Ilo. Oke. Iya. Menurutku itu satu poin yang sangat penting sih.
kalaupun memang belum ada durasinya, contoh kita mau sampai kapan nih LDR-an gitu. Tolong, maksudnya jangan dibiarin kayak gitu. Harus ada, oh ya ini nih aku lagi nyari-nyari kerja lah supaya deket sama kalian, supaya deket sama kamu gitu. Atau kayak gimana gitu. Maksudnya jangan dibiarin, ya udah kita LDR-an, ya udah LDR-an gitu. Itu pasti bisa saya jamin itu bakal putus sih. Kayak gitu. Jadi harus ada, berdua itu harus sama-sama ada usaha yang jelas supaya mengakhiri ke LDR-an ini gitu. Itu sih menurutku yang penting, satu poin yang penting yang harus disepakati. Selain tadi yang sudah disampaikan sama Romasta juga dan teman-teman dan Apang, gimana caranya LDR gitu, harus ada, paling nggak seharian harus ketemu di telepon lah, atau kalaupun lagi berantem pun jangan tutup seperti Apang yang bilang tadi. Itu aja sih. Kalau itu dari aku. Silakan yang lain. Bapak Geo, mengoptimalisasi. Geo lagi ngechat Jasmine. LDR mana? Jasmine-nya nggak mau lihat HP tapi. Langsung ya kayak tadi ya, menambahkan yang Ilo tadi, kembali ke 5 love language tadi sih. Kalau emang kondisinya sudah harus begitu, tidak ada pilihan lain selain, sebenarnya nggak harus LDR atau relationship. Semua relationship harus tahu itu sih, harus bisa mengerti yang masing-masing butuhkan. Sementara menjalani LDR, jadi harus saling ngerti kebutuhan masing-masing dan saling memenuhi gitu ya, supaya tetap lancar LDR-nya. Karena akan cari ke yang lain. Iya, cari SPBU lain gitu ya. Iya, karena butuh. Iya. Untuk dalam hal apapun ya itu. Enggak sih, ya ini aku setuju dengan omongannya Ilo sama George. Tapi memang ya aku nggak tahu setuju dengan Bapak kita master. Bapak konsepnya adalah Enggak. Maksudku gini, memang ya aku nggak tahu Romasta sama Jasmine, tetapi apakah begini di WhatsApp aja, Pak. Iya ya. Mereka ketika mereka mau memutuskan untuk LDR, apakah mereka dengan apa namanya? Dengan sadar bahwa mereka, oh ya kita akan LDR loh. Akan ada beberapa sisi yang mungkin di mantan kita dapetin, yang dekat, kebetulan mantannya mungkin dekat, lalu kita LDR. Nah, itu harus dipahami ketika kita akan LDR. Ada beberapa yang kita akan butuh penyesuaian. Ngomong kosong lah, LDR itu setiap orang bisa disamakan. Contoh, caraku itu cocok untuk Romasta, atau caraku LDR bisa cocok untuk Jasmine. Nggak akan bisa sama karena pada dasarnya ketika kita pacaran itu kan nggak ada yang sempurna. Sempurna itu ketika kita sama-sama mau membangun dan saling menyesuaikan. Yang paling penting itu adalah, kalau buat aku ya LDR itu, harus sama-sama mau belajar, harus sama-sama mau merubah dan berubah. Contohnya gini, kalau aku nggak mau pacarku begini, ya aku harus ngomong, jangan dipendam, jangan mendem jero, jarain ngomong Bu Jo, ya udahlah daripada aku menghindari permasalahan gitu ya, aku menghindari permasalahan, aku diem aja lah daripada kita bertengkar nanti nggak enakan, aku takut putus, mending putus segera, apalagi ini LDR ya, mending putus segera daripada kamu tumpuk LDR terlalu lama, akhirnya putus gitu loh. Jadi kapan kamu putusin? Oh tidak, saya akan segera menikahinya. Amin. Segera itu udah dari tahun berapa segera? Dimarahin abangnya. Kakak, abangnya terus ini komennya negatif terus ya abangnya. Abangnya dimarahin abang. Enggak. Makanya saya bilang, George nggak pernah membawa nama saya dalam doa dan puasa. Itu jadi masalah. Makanya aku bilang ketika... Tapi kali ini saya nggak mendukung Anda, Pak. Okay. Kok Anda jadi menyalahkan Geo? Malam ini kudoakan, besok jadi.
Nggak gitu dong, Pak. Nggak gitu juga. Bapak penuh dosa gitu, mana mau didengar doanya. Iya, Bapak kan tadinya masih ganggu-ganggu wanita, sudah punya anak Tadi satu. aja masih nyari. Iya. Pakai bawa-bawa firman lagi. Nggak. Plus yang terakhir adalah begini. Ya tadi itu ya, mau merubah dan berubah. Kalau kamu memang sayang sama pasanganmu, ya kamu juga harus berubah dong. Nggak ada hal yang sempurna gini. Aku paling benci sama orang yang ngomong gini, aduh aku nggak bisa sama dia karena dia terlalu baik sama aku. Oh, wah, fucek gitu loh. Emang tujuanmu dalam kehidupan ini jadi jahat? Kalau dia udah terlalu baik, ya harusnya kau bangga dong dia baik gitu kan. Nah, maksudku adalah begini, kalau dia mau merubah kamu menjadi yang jauh lebih baik, ya harusnya kamu juga mau berubah dong buat dia. Itu harus timbal balik. Jangan maunya kamu, ya kamu terus, tapi kamu ketika dirubah sama dia juga nggak mau. Itu yang paling penting ketika LDR. Karena kenapa? Di permasalahanku ya, di LDR ini yang paling ketara, karena kita beberapa kali cukup lama nggak ketemu. Apalagi ketika aku di Sorong gitu ya. Sempat ada momen di mana, biasanya malam minggu itu kan aku sama anak tidak satu nih. Biasanya malam minggu. Terus pada waktu itu ada Gita lagi di Surabaya. Terus kita mau makan di bakso di depan. Terus aku jalan begitu aja dong. Terus aku jangkrik, kan ada Gita, mana Gita? Aku sampai gitu. Jadi aku lupa bahwa di situ lagi ada Gita. Itu yang kadang-kadang permasalahannya, kita terlalu lama sering jauh. Iya. Ini sering jauh sampai kita lupa bahwa kita punya itu benar. Itu kalau udah kelamaan LDR gitu, udah kebiasaan jauh. Terbiasa sendiri. Jauh, kebiasa. Terbiasa sendiri, kemana-mana sendiri, makan-makan sendiri. Kalau ketika nanti mungkin Romasta yang 4 tahun ini akan terasa. Berdebu itu udah biasa. Waduh, nggak gitu dong, Pak. Udah biasa gitu. Jadi kalau nggak, aku sharing ke Romasta. Nanti someday ketika Romasta akan mungkin ketemu ya gitu ya, dalam waktu yang agak lama sama pacar. Kamu akan temukan masalah yang kamu tidak temukan ketika LDR. Contoh, biasanya LDR gara-gara komunikasi kan. Tapi nanti ketika kamu ketemu, itu masalahnya beda. Masalahnya yang nggak pernah kelihatan. Karena kan nggak pernah bermasalah nggak pernah dihadapi. Nggak pernah ada masalah ketika kita nggak ketemu. Ketika ketemu, wah, nanti ada aku ada pengalaman. Aku ada pengalaman pribadi tentang hal ini. Penyesuaian yang nggak pernah terjadi. Jadi LDR aman-aman aja nih, ya kan, aman-aman aja. Ketika ketemu, kok aku nggak pernah tahu dia giniin aku, kok aku nggak suka sih? Itu baru timbul di situ biasanya. Jadi memang ada berbagai macam fase ketika LDR, penyesuaiannya tidak hanya untuk LDR, tapi ketika nanti ketemu, itu ada beberapa fase juga yang menyesuaikan. Itu sih. Oke. Terima kasih, Arfan. Baik, karena waktunya sudah habis, bisa kita lanjutkan nanti di off record. Tapi untuk episode kali ini, sampai sini aja dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung podcast Minoritas Kuadrat. Aku belum. Belum tuh. Kasih. Oke, silakan. Udah, aku cuma mau nambahin. Dengar nggak sih suara? Dengar. Jadi aku cuma mau nambahin omongannya Kapang, Kak Ilo, sama yang tadi udah kasih tips-tipsnya. Kalau LDR-an itu kan susah tuh. Nah, kita tuh juga harus tahu tuh kondisinya dan kondisinya apa. Mengerti, memahami dan memahami kondisinya apa. Itu yang menurutku jarang bisa dilakukan, mengerti dan memahami kondisi kayak gitu. Terus untungnya LDR-nya itu masih pacaran. Nanti kalau misalnya pas suami istri LDR itu menurutku lebih parah lagi sih tingkat kesulitannya. Jadi ya segera mengertilah gitu ya. Ya, relationship itu menurut kalau masih pacaran sih LDR-an is okay lah. Asal ngerti sama saling memahami aja itu udah lebih dari cukup untuk bisa suffer. Oke. Oke.
Oke. Jasmine ada mau tambahan lagi? Nggak ada. Bapak Rodi, oke, terima kasih semuanya. Sudah datang di podcast Minoritas Kuadrat episode kali ini, sangat spesial. Terima kasih. Semoga teman-teman yang lagi LDR yang dengerin podcast ini bisa segera putus. Kok gitu, Pak? Memutuskan untuk semakin bersatu. Memutuskan untuk Ya. Buat kalian yang mau lihat secara visual bisa langsung kunjungi YouTube saya. Yang mau tahu nomor teleponnya Geo bisa lihat juga. Ada di deskripsi nanti saya masukkan. Ingat ya, anak 1 dan berencana anak 2 ini sebentar lagi. Ya. Gak tahu antara anak 2 atau 12. 12 kayaknya. Ya. Antara 12 dulu atau anak kedua itu nggak tahu. Oke, thank you. Thank you semua. Thank you Romasa, thank you Jasmine sudah gabung. Thank you sayangnya Dedi, Bapak Geo. Oke. Sudah gabung. Kapan nih collab sayangnya Dedi sama Minoritas Kuadrat? Ini sama nanti mau sama Jasmine dulu sih. Ganti dong Pak, namanya silakan. Just Geo Pak, bukan Nat Geo. Biar sayangnya Dedi ada 2. Enggak, Jasmine sudah jadi tamu tetapnya Minoritas Kuadrat. Anda harus kontrak, Pak. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Oke. Pak, Jasmine orang baik ya, Pak. Tolong ya. Loh, Jasmine ini gereja mana sih? Oke, thank you semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.